Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atia Kamunisa dengan NIM 44444 kelas 4B, analisis pangan. Nah, sebelumnya terhormat kepada Ibu Winda Murtiana sebagai dosen pengampu mata kuliah analisis pangan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar protein metode Minhibrin. Nah, langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai protein. Protein. Definisi protein sendiri merupakan zat gizi makro yang sangat penting bagi tubuh. Nah, protein ini dapat molekul yang dapat ditemukan di setiap sel tubuh yang berfungsi sebagai pemimpin sel tubuh serta menjaga cara kerja jaringan tubuh. Nah, protein sendiri itu terbuat dari ratusan hingga ribuan sel kecil yang berbeda dengan asam amino kemudian bergabung dengan ikatan tertentu. Nah, protein ini juga tidak hanya sebagai penyusun struktur tubuh tapi mengatur dan juga menjaga fungsi biologis dari tubuh. Nah, protein ini juga terbagi menjadi dua. Ada protein yang dari nabati atau tumbuh-tumbuhan seperti tempe, kacang-kacangan, dan juga ada protein hewani yang dari hewan, contohnya itu kayak susu, daging, ikan, keju, telur, dan lain-lain. Dalam analisis pangan, mengetahui kadar protein ini juga sangat penting untuk menilai nilai gizi suatu bahan pangan. Jadi memastikan kualitas produk juga serta menjaga itu terhadap standar gizi dan label pangan. Nah, selanjutnya, fungsi protein bagi tubuh ini sebagai bahan pembentuk tubuh, baiknya mendukung pertumbuhan dan perbaikan jaringan, kemudian juga dapat berperan dalam proses biologis sebagai enzim, hormon, dan juga antibodi. Dan itu juga protein ini dapat sebagai zat mengangkut, contohnya hemoglobin mengangkut oksigen, kemudian sebagai cadangan energi ketika karbohidrat dan lemak sudah habis, dan juga dapat menjaga keseimbangan cairan dan pH tubuh serta membentuk sel seperti kolagen. Nah, analisis protein ini salah satunya dapat dilakukan dengan metode Minhibrin, dan juga metode ini salah satu metode kualitatif atau semi kuantitatif juga dapat dilakukan jika dilakukan dengan spektrofotometer. Nah, apa itu metode Minhibrin? Metode ini adalah metode kualitatif yang digunakan untuk mendeteksi asam amino bebas dan senyawa yang mengandung gugus amino primer NH2. Nah, itu termasuk bagian hasil hidrolisis protein. Nah, uji ini juga digunakan untuk membedakan antara asam amino dan protein. Didapatkan hasil positif terhadap asam amino yang masih warna biru atau ungu kecuali prolin dan hidroksiprolin yang masih warna kuning. Sedangkan pada protein kompleks, uji Minhibrin ini memberikan hasil negatif atau tidak berwarna. Nah, prinsipnya itu reagen Minhibrin ini akan bereaksi dengan gugusan primer dari asam amino atau peptida menghasilkan senyawa berwarna ungu kebiruan yang disebut juga dengan kompleks filamen spalto. Kemudian dapat diamati secara visual. Berikut juga kelihatan sepertinya reaksinya di mana Minhibrin itu akan bertemu dengan asam amino atau asam amino bebas. Kemudian reagen Minhibrin akan bereaksi dengan asam amino bebas tersebut. Nah, asam amino itu kemudian dipecah dan terjadi penghilangan gugus amino NH2 dan juga karboksil dari asam amino, menghasilkan aldehid dan juga CO2. Kemudian ada juga dihasilkan senyawa amina perantara atau intermediate amina. Nah, kemudian dilanjutkan reaksinya, senyawa tersebut akan bereaksi lagi dengan Minhibrin, kemudian terbentuklah senyawa berwarna ungu atau lemon purple tadi. Selanjutnya adalah prosedur analisis Minhibrin. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama itu disiapkan sampel yang sudah dihidrolisis
itu dapat menggunakan HCl6N pada suhu 110 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian untuk memutuskan peptida dan menghasilkan asam amino bebas. Kemudian campurkan sampel yang sudah dihidrolisis itu atau standar asam amino dengan 3 hingga 5 tetes sorutan hidrin 1%. Selanjutnya dilakukan inkubasi campuran pada suhu 80 hingga 100 derajat Celcius selama 10 hingga 15 menit untuk mempercepat reaksi. Kemudian larutan tadi itu didinginkan, kemudian amati perubahan warna. Dan jika ingin menguji secara kuantitatif, dapat dilanjutkan dengan analisis dengan spektrometer. Berikut merupakan prosedur analisis hemoglobin, itu berbentuk video ya. Jadi di sini terdapat reaksinya itu dengan berubah menjadi biru. Dimana contohnya di sini adalah protein dari putih telur. Dapat dilihat setelah dilakukan inkubasi pada hot plate atau water bath itu terjadi percepatan reaksi dan mengubah senyawa asam amino tadi dengan reagen hidrin menjadi laman spalto atau biru gitu. Kemudian terdapat kelebihan dan juga kekurangan dari uji hemoglobin ini. Yang pertama, kelebihannya yaitu sangat sensitif dan juga sederhana. Kemudian dapat digunakan untuk deteksi awal protein atau asam amino. Kemudian terdapat juga kekurangan, yaitu tidak dapat mendeteksi protein secara kompleks dan juga harus dihidrolisis gitu kan terlebih dahulu. Kemudian juga tidak spesifik untuk satu jenis asam amino tadi. Terima kasih. Sekian dari review dari video ini mengenai analisis pada protein metode hidrin. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.